Bukan kita supaya berbuka. Ini biasa sedikit. Silakan Pak, kita sama-sama karena betapa besarnya Allah taklim di dalam apapun amalan kita yang sunnah itu bahkan sudah wajib dan sudah merupakan kewajiban dikalikan itu 10 kali sekali kali bahkan 10 kali. Baik, kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum teh hangat sehabis makan kopi. Jawabannya semangat tapi ada belum kompak. Masih cicing wae. Kita ulang ya. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Semangat kompak. Karena kompak saya dikasih hati patut lagi. Bola disepak penonton bertingkah. Jawaban cakapnya kurang semangat. Bukan, bola disepak penonton bertingkah. Jawabannya kompak, semua kita dapat berkah. Jawabannya kompak, semua kita bisa kembali ke berkah. Amin. Insya Allah ada berkah. Bayar sendiri-sendiri. Siapa tahu ada umroh kosasi atau haji kosasi atau komunikasi. Amin. Ya. Jawabannya kompak, semoga cepat menikah. Amin. Oh, si Amin di sini. Bisa Amin ini memang belum ada atau nambah? Enggak. Saya baru kali ini, ya, begitu saya bilang jawabannya kompak, semoga cepat menikah. Aminnya semangat di tempat lain sepi. Takut. Iya, di tempat lain cuma satu. Ini semua Amin. Luar biasa. Bibirnya doang kan tetap sakit. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Subhanallah. Para bapak, ini semua bapak saya. Ini yang di depan bapak saya, Mas. Masih bujang. Jangan lagi nunggu. Ini batas beramin ini. Dan insya Allah semua yang malam hari ini ada di masjid apa namanya? Al-Hikmah PKN ini contoh Al-Hujan. Hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini adalah sebuah malam yang sangat penting karena kita berada di 10 hari terakhir dan malam ganjil. Malam 29 ya. Kita tahu betapa pentingnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu secara keseluruhan adalah Sayyidah Syukur, dan 10 terakhir ya, adalah raja yang disebut dengan Al-Asrul Awakhir, di mana di tanggal-tanggal ganjil itu kita dianjurkan untuk membunuh ya para pemuda itu disemangat lagi. Taharrau fil fitri ya fil asli al awakhir min Ramadan. Yang artinya apa? Berburulah
untuk mendapatkan di dalam bulan witir ya, taharruh Lailatul Qadar, berburu Lailatul Qadar. Namun Bapak sekalian, sebelumnya saya ingin tanya dulu, Bapak-bapak ini berminat enggak untuk memang betul-betul mendapatkan anugerah Lailatul Qadar? Minat. Oke. Pertanyaannya seberapa minat? Wah, saya Ustaz. Terusan. Betul Bapak? Iya kan? Alhamdulillah. Bapak sekalian, orang yang tahu betapa tingginya, betapa besarnya anugerah Lailatul Qadar, dia akan mengusahakan sejak awal Ramadan dia sudah siap. Bahkan bukan hanya sejak awal Ramadan, tapi sejak Syawal. Bahkan ada sejak Rajab itu sudah pikir saya bagaimana meraih piala yang disebut dengan Lailatul Qadar. Pak, apa sih manfaatnya kalau orang itu mendapatkan Lailatul Qadar? Kira-kira yang pertama, Diampuni dosanya. oke, terus Dapat Lebih baik dari 1000 bulan. Kebaikan yang sekali daripada 1000 bulan. apa lagi? Mendapat kebaikan yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Benar, apa lagi? Tadi sedikit disinggung oleh Ustaz Haji tadi. Apa kata beliau? Ada sekilas. Di mana? Coba tolong Bapak sekalian buka surat Ad-Dukhan ayat 4. Ada suratnya 44. Ya, jadi surat 44 ayat 4 angkanya 44. Tadi Ustaz Haji anak aja. Anak ya? Alhamdulillah, orang soleh ya. Bapaknya soleh. Ya, kalau orang soleh anak itu soleh. Yang luar biasa tentang kita. Iya, Ustaz Haji itu. Silakan, surat 44 tadi. Kalau dibaca dari ayat 1 ayat 4, surat 44 ayat 4. Dibaca dari ayat 1 tolong. Dibaca terjemahan. Arabnya dibaca terus. Surat Ad-Dukhan yang 44 ayat 4. pada malam itu Ya. dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi manfaat siapapun yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ditentukan nasib tahunan, ya takdir tahunan. Itu nanti dia akan bernasib bagus selama tahun. Perjalanan hidupnya lebih banyak indahnya, kemudahannya. Nah makanya siapapun yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar dipermudah urusannya, rezekinya dilancarkan. Ya makanya itu. Oke baik ya. Itu Lailatul Qadar. Nah kemudian apa saja dilakukan sebelum kita bahas ini supaya nanti ada hubungannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muttafaqun alaih, itu Rasul SAW mengatakan bahwa man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang berdiri sholat ibadah di malam Lailatul Qadar, ya imanan wa ihtisaban, dengan motifnya iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, mengharapkan balas dari Allah, ghufira maka qadama min dhanbi, diampuni seluruh manusia yang disalahkan. Banyak dosa kita. Terus ada 3 hal yang Bapak lakukan ketika di dalam sebulan terakhir. Idza ja'ala al-asru min awakhir Ramadan, yang pertama adalah akhir laila, menghidupkan malam. Pak, yang dimaksud menghidupkan malam apa? Mulai. Ya, Dia mulai. ya. Baca Quran. Berapa lagi? Mengisi waktu malam dengan ibadah. Jadi mengisi waktu malam dengan ibadah, melek, menghidupkan itu kita melek, bagaimana? Melek. Itu arti menghidupkan malam. Jadi melek. Kalau yang itu ada jahit. Tidak ada saja. Nah, jadi yang dimaksud menghidupkan malam itu
kita mengisi malam dengan ibadah, apa itu sholat, baca Quran, zikir, merenung, tidak tidur. Jadi kalau sekalian, kalau kita itikaf itu bagus atau tidak? Kira-kira apa ya? Kuat atau nanti lagi. Jadi kalau tidak tidur apa? Yang boleh tertidur. Beda antara tidur dan tertidur. Apa bedanya? Sengaja. Iya, sengaja kalau itu. Terus perbedaan yang kedua, pertama antara tidur dan tidur. Kalau tertidur tidak sengaja, tidur Sengaja. tidur sengaja. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua antara tidur dan tidur. Iya, Seperti ciri-cirinya orang tertidur gimana? Tidak disiapkan. Kecama, lama-lama. Kalau tidur sengaja terentang. Tapi kalau tertidur dia sampai begini, bikin pada kiblat bersurah begini. Tapi kalau udah terentang itu sengaja, ada niat. tidur. Iya. Jadi bos kalian usahakan tidak tidur, tertidur. Kalau udah terentang itu ada nih. Dan terus terang aja Pak, kalau kita tidur terentang itu jangan membahayakan. Mati tak? Iya, jadi kalau itu jangan terentang. Ya Pak ya, berbahaya, nggak boleh. Ya terentang, terbaut, ya, takut, nggak boleh. Kalau itu, nah, jadi yang bagus itu enggak tidur. Terus kalau Ustaz kalau ngantuk gimana? Ya sambil kopi. Kopinya habis atau enggak? Kopi gas, kan suruh beli lagi Pak. Ya, di warung. Rasulullah tidur dulu apa? Nah kalau secara apa namanya ketika hubungan berkoordinat bagusnya tertidur aja. Kalau wali-wali itu tertidur. Jadi tertidur itu dan itu pun sudah menjadi referensi. Ya. Sebab kalau kita tidur beneran terentang aja, kalau berbaring itu bisa kebablasan. Dia sudah berubah. Tapi ini kalau keluar, ini bukan wajib. Ya. Kalau kita soal kesehatannya kurang bagus, ya kalau sambil duduk itu membahayakan nggak apa-apa. Cuman jangan terlalu banyak tidur kalau kita. Kalau udah biasa, kita bisa nggak tidur setiap malam. Tidur nanti besok pagi, misalnya jam 8 sampai jam 10, 2 jam. Jadi malam itu bisa nanti dengan ibadah dan berdoa. Gitu. Jadi latihan. Baik, bagus sekalian. Pertama menghidupkan malam, tidak paham ya. Jadi boleh tertidur. Yang kedua, aikul ahlahu, yaitu membangunkan anggota keluarganya. Siapa yang dimaksud anggota keluarga? Pertama, istri. Kedua, terus yang ketiga, istri juga. Aku dan anaknya Pembantu yang ada di rumah, pokoknya ada di rumah. Ponakan bisa, pokoknya ada itu kita samping mau bawah. Kita ngajak anak. Ini yang perlu udah cucu gede, anak cucu ada cucu. Kalau cucu, anak cucu udah gede, apa namanya? Cicit aja. Anak yang cicit namanya? Cangga. Anak yang cangga, wareng. Anak yang wareng, simur. Ada yang muda-muda simur. Simur. Itu generasi ke-7. Nah, sampai generasi ke-8 namanya petarangan bodol. Itu cucu kita yang ke-8 petarangan bodol. Petarangan. Mana tak manusia yang sampai segitu? Iya, bukan ada yang masih hidup. Oke, baik. Nah, kita menghidupkan anggota baru. Kalau ada cucu. Nah, kemudian yang ketiga, jada wa syadda bi'zaru, mengencangkan sarung, mengikat sarung. Itu maknanya apa? Maknanya menjauh istri. Menjauh istri bukan berarti nggak pegang istri, bukan berarti mendekati istri. Maknanya jangan mengadakan hubungan suami istri. Walaupun di malam hari sah. Coba saya tanya ke Bapak, berhubungan dengan istri di malam hari
terakhir membatalkan puasa ya? Tidak. Tidak. Nah, hari puasa jaga umum. Membatalkan iktikaf aja tak? Membatalkan etika dan juga mengurangi nilai 10 hari. Titik. Jadi Rasulullah itu pernah itu. Jadi bapak-bapak kalau datang 21 sampai Idul gitu ya, itu tradisional gitu. Nanti dirapkan aja. Makanya di meja sini tak. Di sini yang Istri ditinggal, nanti istri ditinggal. Iya. Jadi, oke baik. Sebelum ke sini, biar ini ada hubungannya mas. Bahwa saya tanya lagi 6 amalan unggulan Ramadan yang betul-betul kita serius kan kita lakukan dengan baik. Yang pertama itu 6 amalan adalah itu puasa, coba. Terawih sampai Ya mulai. Sedekah. Sedekah. Iya, enggak. Sedekah, itikaf. Akhirnya membangun masjid. Kemudian membangun masjid, sedekah dan doa. Saya ulang ya. Puasa, qiyamul lail, tilawatul Quran, sedekah, membangunkan masjid, yang keenam berdoa, zikir dan doa. Itu Quran. Dan ini harus dibenarkan. Nah, kita masuk sekarang. Menjaga istiqomah ya. Nah, istiqomah ini apa? Kita lihat. Tolong dibaca oleh Mas Yawas biar hidup. Apa itu? Pengertiannya. Istiqomah adalah kemampuan untuk terus. Ngomong-ngomong tak udah banyak. Oh, kenapa ya? Iya. Dia masih tajam. Dia kurang besar bisa jadi. Tajam mas. Nah, ini dia. Pintar sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Keterangan keluarga. Asia semua. Silakan baca. Mas, ini silakan baca. Istiqomah adalah kemampuan untuk terus berada di jalan yang benar dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Oke. Untuk melakukan ini istiqomah mudah apa sulit? Namanya perjuangan. Ini kalau sekalian tidak mudah. Ini betul. Ini perlu perjuangan yang luar biasa makanya. Banyak orang di awalnya berjuang tapi di tengah jalan berhenti karena setelah dalam jalan banyak enggak. Kenapa? Saya kan nggak pernah gini untuk minum. Iya. Ini soal 6 sampai 3 dan tetaplah kalau pada jalan benar dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang berbeda-beda karena jalan itu akan disangka kalau dari jalan yang benar. Nah, untuk sampai ke sini ini perlu ada usaha. Ya. Ini bapak-bapak ini sekarang alhamdulillah ya bisa itikaf. Tapi bapak jangan berbangga dulu, jangan terlalu yakin karena banyak orang yang hari ini ibadah terakhir tiba-tiba menjelang kematian dia mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan maksiat. Nah, kok bisa? Bisa. Itu karena ada istiqomah. Makanya materi ini, ya, materi istiqomah dan pasca Ramadan itu penting sekali. Banyak orang yang di waktu Ramadan itu ibadahnya luar biasa. Banyak yang dilakukan bukan hanya wajib, yang sunnah pun dikerjakan secara habis-habisan. Tapi begitu Ramadan selesai, begitu berada di malam Idul Fitri, begitu masuk satu Syawal, ibadahnya yang tadinya habis-habisan berubah habis beneran. Jadi beda habis-habisan dengan habis beneran. Dan ibadah lagi. Waktu tanggal 1 sampai malam 29 atau 30 itu dia mulai tahajudnya betul-betul minimal 11 rakaat, tapi malam lebaran sama sekali tahajudnya cuma 2 rakaat tidak. Itu banyak terjadi. Tapi di mana banyak terjadinya? Di masjid-masjid lain. Di sana, di daerah Ciputat. Kalau ini cerita insya Allah tidak berbeda. Tidak beda, nggak beda jauh. Jadi malam lebaran nggak tahajud. Ada nggak cerita? Oke. Nah ini jangan sampai Pak. Waktu
29 Ramadan atau 30 Ramadan, tilawatul Quran 1 hari 2 juz, 1 hari 3 juz. Begitu Syawal 1 halaman 3 juz. Ini terjadi di sini. Kalau di sini enggak jauh. Beda. Enggak beda. Mohon Pak, ya Bapak kira-kira bisa nggak menjaga tetap? Insya Allah. Senin Kamis tetap. Insya Allah. Kalau saya 3 hari ayam menit Masih lebaran. berat ya Pak ya. Ini kan kalau soal puasa 3 hari ini kecuali orang yang punya kebiasaan kerja itu ya kayak ada yang benar atau bagaimana caranya supaya konsisten terus. Pakarnya juga. Nah, itu minimal saya. Kalau berkurang, jangan terlalu drastis. Jangan terlalu jauh. Jadi, kalau misalnya di dalam bulan Ramadan baca Qurannya 2 juz, di hari biasa 1 juz berapa? Jangan terlalu jauh. Ini maksud saya. Nah, kemudian Mas sekalian, next dulu sebelum setelah ini. Nah, kalau sekalian, sebelum masuk sini, saya mengajak bapak-bapak untuk membuka surat Fussilat. Surat yang ke-41 ini kalau surat 41 ayat 31 untuk memperkuat dalil yang pertama tadi. Ya, bahwa saya perlu diketahui Quran itu baru megangnya aja berpahala, baru memandangnya aja berpahala. Ayat 30. Jadi bapak itu sering memandang Quran. Ada 3 hal yang memandangnya aja sudah berberkahan. Memandang Quran, memandang Ka'bah, sama ulama. Jadi bapak kalau udah lama dimana? Bapak suka memandang ulama? Nah, Yang perlu dipandang itu ulama, bukan pegawai-pegawai dalam, ya kemudian pegawai minimarket. Ya, bapak bilang minimarket mana aja. Biar ulama harus pandang, lumayan. Kalau Quran, kenapa? 4130 dibacakan di mana itu Bapak? Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ayat ini yang Bapak baca tadi, ada 3 keuntungan orang yang istiqomah. Yang pertama, tidak takut, lawannya berarti kan berani. Yang kedua, tidak sedih, tidak kecewa. Ya, namanya apa? Puas. Yang ketiga adalah optimis, tidak frustasi, optimis. Jadi 3 hal ini. Jadi, kalau ternyata Bapak sekalian, saya mau nanya kepada Bapak, Pak pernah nggak dalam hidup perjalanan Bapak kadang-kadang ada terpikir galau gitu, sedih, apa kan? Sehari berapa persen gitu? Dalam 24 jam, rasa sedih, Enggak ada. rasa takut, nggak ada. Enggak ada. Ini udah 10 hari sini terus. Kalau orang istiqomah, hidupnya tidak pernah takut. Yang kedua tidak sedih. Pertanyaan saya, apa bedanya takut dengan sedih? Ada. Beda kan? Beda lah. Apa? Dari Beda apa itu apa? dari namanya tuh beda. Iya, apa gimana perbedaannya? Perbedaan antara tidak takut dan tidak sedih. Coba anak-anak saya. Pak Amam mungkin tidak. Coba tidak takut seperti apa? Tidak sedih apa? Takut itu Pak, siapa? kalau sedih tidak dapat THR, kalau tak sedih. Kalau takut nggak pejabat. Oh, gitu. Boleh. Oke. Saya tambah lagi. Begini Pak, ini benar ada itu. Maksudnya kalau tidak takut, takut itu terhadap hal-hal yang akan terjadi. Misalnya THR, takut tidak dapat THR. Takut jabatannya dicopot. Takut istri marah. Jadi
Kalau takut itu terhadap hal-hal yang akan terjadi. Kalau sedih terhadap hal yang sudah terjadi. Misalnya uang hilang, istri meninggal. Tapi ada orang istri meninggal malah nggak sedih. Senang. Karena dia dapat kabar lagi. Pura-pura sedih. Pura-pura sedih. Jadi beda takut sedih seperti itu. Takut itu terhadap hal yang terjadi. Jadi dia nggak pernah takut terhadap hal yang terjadi. Dan tidak pernah sedih terhadap hal yang sudah terjadi. Walaupun hilang apa, ya tidak pernah sedih itu kan sudah terjadi. Nah, baik itulah. Jadi gunanya istiqomah seperti itu. Nah, sekarang istiqomah ini sangat penting dalam menjaga keimanan dan ketakwaan kita betul. Jadi bapak sekalian, iman dan takwa. Ya. Apa sih perlunya iman takwa? Nah, silakan Bapak lihat dalam surat Al-A'raf ayat 90. Nah, silakan. Surat Al-A'raf itu surat yang ke-7 Bapak sekalian. Ya, silakan dibuka. Ya, makanya saya berharap Bapak-bapak semuanya pegang Quran, ya. Tetapi pandangnya aja berpahala, apalagi megangnya, apalagi ngebet-ngebetnya, ya. Surat 796, silakan. 796 ya. Dibaca terjemahnya aja biar lebih cepat ya. Apa tanya Pak? 796. Sekiranya sebagai negeri mau beriman dan taat kepada Allah, saya kami akan membukakan pintu-pintu berkah kepada mereka dari langit dan dari bumi. Tapi jika penduduk sendiri meninggalkan agama kami, maka kami timpakan azab pada mereka dari dosa-dosa mereka. Ya, betul sekali. Bagus sekali. Ayat ini menjelaskan kepada kita kalau sebuah penduduk, baik itu penduduk yang lebih besar namanya negara, maupun di bawah lagi, di bawah negara apa itu? Provinsi. Provinsi di bawahnya kabupaten, kecamatan, desa, desa, RW, dua RW, RT. Nah, unit masyarakat yang terkecil itu di atas keluarga namanya RT. Kalau di situ dua iman dan takwa itu pasti ini berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah yang ada kebaikan, kedamaian, kecukupan rezeki, kesejahteraan, kesehatan. Itu kalau yang takwa. Nah, kalau di sebuah negeri masyarakatnya sering tawuran, masyarakatnya kurang, ekonomi kurang, harga barang naik terus, itu berarti tidak berkah. Nah, apa tujuannya? Tadi karena lemahnya iman dan takwa. Nah, oleh karena itu bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin memberikan solusi terhadap bangsa, negara, dan umat rakyat Indonesia agar Indonesia menjadi berkah, harus dengan iman dan takwa. Teori apapun yang dihadirkan, sekolah apapun, bahasa mana lulusan sarjana di Indonesia tahun ada nggak? Ada Banyak. Santri-santri yang jebolan pesantren ada tuh banyak. Banyak. Lahirnya ustaz-ustaz banyak kok. Banyak. Tapi kenapa Indonesia yang banyak profesornya, banyak doktornya, banyak kiai-kiai yang lulus dari pesantren, tapi kok Indonesia tertinggal tersebar? Tidak menggunakan hukum Allah. Karena tadi hukum Allah, yaitu kata mana itu takwa. Dan orang yang tidak bertakwa, dia akan lari dari ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama Allah SWT. Dia tidak mau dengar. Dan ketika para ulama yang istiqomah itu dijauhi, terjadi apa? Akan diazab oleh Allah dengan 3 ujian. Ya. Dan ini akan terjadi dan sudah terjadi. Rasulullah bersabda, saya adalah umat zamanun, akan datang padaku zaman di mana pada saat itu manusia lari dari ulama dan fuqaha, tidak mau dengar. Maka kata Rasulullah,
wasaya taliyakum salah sadaya. Aku akan menguji mereka dengan 3 ujian. Yang pertama, yarfallah min kasbihim, diangkat, dihapuskan keberkahan dalam usaha mereka, krisis ekonomi. Yang kedua, yusallitumullah sultanun jair, akan diangkat menjadi pemimpin rakyat itu adalah pemimpin yang jair, yang zalim, yang jahat, yang tidak takut sama Allah dan tidak cinta kepada rakyatnya. Dan yang ketiga, yahrujuna dan dunia ini, nanti banyak orang yang keluar dari muka bumi ini meninggal dunia dalam keadaan tanpa iman. Karena apa? Mereka telah menggadaikan imannya dengan harga dunia, dengan politik, dengan ekonomi, dengan materi. Nanti banyak orang berbiara. Maka di sini iman dan takwa, dan kita harus minimal menjaga diri kita, yaitu kelompok-kelompok kecil atau pihak-pihak qalilah seperti orang-orang di mana yang menjaga iman dan takwa. Kelompok kecil itu contohnya di mana? Kelompok kecil yang betul-betul menjaga iman takwa selalu ada, ya. Seperti di mana? Di PKN, di Masjid Al. Ini bapak. Jadi bapak ini adalah kelompok kecil pilihan Allah. Tidak semuanya kayak bapak. Ya. Mungkin bapak nggak sadar bapak itu pilihan Allah. Ya pilihan. Bapak nggak sadar mereka itu mau sampai berapa? Mereka ribuan mereka. Kira yang dua. Cuma kita nggak lihat. Ini mereka ribuan umur kita. Keunggulan bapak ini, bapak pernah ada di masjid, berada di 10 hari terakhir Ramadan, kemudian di hari ganjil, kemudian apalagi sekalian, yaitu mempelajari agama. Karena ketika orang berkumpul membaca Quran, kemudian menghayati isinya, bapak kata turun ketenangan, terus malaikat menaungi. Jadi di atas ini, saya sangat yakin pada 100%, 1000%, malaikat sedang menaungi bapak-bapak. Benar. Ada hadisnya. Hadis. Ya. Oke, jadi ini yang dipertahankan sekali. Ya. Tapi ingat, iman itu yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang enggak. Kurang. Mungkin enggak bapak-bapak yang hari ini imannya kuat, tiba-tiba keluar dari masjid rontok lagi iman, mungkin enggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Tergantung godaan-godaan. Apalagi yang muda Ustaz. Iya. Cuma juga sama. Ada Pak seorang ulama, dia punya istri, tergodanya oleh perempuan-perempuan yang nggak jelas, bukan perempuan soleh. Hanya 3 kali sejak puasa. Untuk yang bisa sampai 20. Karena apa? Mungkin kecantikannya keterlaluan. Overdosis kecantikan. Sudah dari bohongi. Nah, banyak godaan-godaan. Oke ya, baik. Nah, hadis orang yang paling berat timbangannya dari kiamat adalah orang yang memiliki istiqomah dalam beribadah. Jadi saya mengajak pada khususnya saya pribadi, ya Allah jadikan saya adalah istiqomah. Kita mohon kepada Allah. Oke, next. Ini cara menjaga istiqomah yang paling penting, membaca Al-Quran kalau dibicarakan ya, biar bapak matanya di baru, kemudian melakukan sholat ya tepat waktu. Kalau sekalian cintailah Al-Quran, jadilah keluarga Allah. Loh kok bisa keluarga Allah? Keluarga Allah itu adalah Rasul pernah mengatakan, Inna lillahi ahluna. Sesungguhnya Allah punya keluarga. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu? Dijawab oleh beliau, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, orang yang cinta pada Quran, orang yang selalu rindu dengan Quran, orang yang selalu membaca Quran, membaca terjemahannya, mentafsirkannya, dan selalu mengimplementasi dalam kehidupan. Itu keluarga Allah. Ya Allah,
Pak, kalau misalnya Bapak diaku keluarga, dan ini serius Pak. Bahkan di ada sertifikat, dinotariskan, Bapak diaku oleh Presiden Prabowo sebagai keluarga Bapak. Pak Prabowo, Presiden Prabowo adalah keluarga saudara keluarga Bapak, Bapak keluarga Presiden Prabowo. Pertanyaan saya mohon jawab secara spontan, kira-kira bahagia atau bahagia banget? Senang atau senang banget? Senang banget. Presiden. Kalau udah dekat dengan presiden, Pak, yang namanya transferan, yang namanya kiriman, ya, enggak, jaya presiden. Ya, sekedar terakhir mau jadinya. Kopi. Kita kalau kurang. Kasih Bapak ya, ini pahala juga 70-an. Amin. Bapak bawa 1 gelas itu sama 70 gelas. Amin. Anak buah Haryanto. Oke, kalau kita diaku oleh presiden aja luar biasa senang. Enggak usah presiden, di bawah presiden menteri senang. Di bawah, ya. Bapak diaku keluarga oleh Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy siapa Mulyadi ya. Senang nggak? Enggak GM. Enggak. Enggak kan? Kan dia Gubernur Jawa Barat. Islam Wiwitan. Oh, oke lah Gubernur Jakarta. Bapak dia mau Gubernur Jakarta. Bapak mau bikin jalan di Roma ya. Oh, langsung eksekusi. Dari keren ya. Bupati. Nah oke ya, ini keluarga Allah. Baca Al-Quran. Jadi saya malam hari ini di tengah-tengah tahun 2009 saya merasa keluarga untuk terus bergerak dengan Quran. Ini mukjizat wahyu Allah. Satu-satunya mukjizat Nabi Rasul yang masih ada cuma Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ini betul-betul mukjizat. Saya sebetulnya ingin menyampaikan, kalau saya baca tentang sesuatu tentang Quran, Bapak akan takjub. Apa kelebihan Quran? Sampai di Cina, ketika diuji antara Quran dengan para ahli dunia modern, dengan penemuan modern, mereka akan bisa pada susah. Terus sebuah aula besar pakai fokus. Karena apa di Quran ini contoh yang modern. Itu nanti ada khusus yang materi tentang Quran. Coba sekarang. Oke. Berikutnya melakukan sholat secara tepat waktu. Bapak-bapak sekalian, kita masih ada 2 seharusnya yang kita tunggu waktu. Cuma 2. Pertama, waktu mati, yang kedua waktu sholat. Jadi kita tunggu. Ya. Kita ini semua lagi tinggal buat. Kalau selama ini kita sering mendengar pengumuman-pengumuman di masing-masing di musola dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang rahmatullah bulan dalam usia sekian tahun di rumah sakit ini yang insya Allah akan dimatikan jam sekian. Akan ada waktunya kita. Ini pasti. Jadi kita ada kematian. Yang kedua waktu sholat. Jadikan sholat itu amalan yang paling utama. Karena Rasul perintahnya. Ya Rasulullah ayyul amal afdal. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu. Jadi sesibuk apapun kita, ya, ketika waktu sholat sudah tiba, lakukan sholat. Jangan begitu ada waktu sholat, suara adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sahabat itu tiba. Malah kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komentar kita apa biasanya? Sholat lagi. Tanggung. Tanggung nih. Lagi asik nih.
Ya. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok sudah ada lagi? Iya, apa sih? Yang salah dia, muadzin yang salah. Kenapa salah? Bayangkan, sholat zuhur jam 3:15 asar. Jam 3 udah asar. Malah yang caranya muadzin. Nah, terus kalian, ya walaupun berat, ini harus dilakukan. Berikutnya berpuasa secara teratur, yaitu di bulan Ramadan, dan nanti Pak, kalau sudah puasa sangat lulus, ayat lebih, ya, selalu bisa. Caranya gimana biar bisa melakukan? Ajak istri, ajak anak, ajak teman-teman. Kita punya komunitas puasa. Jadi Bapak kalau bisa punya komunitas puasa se-BKM. Apa maksudnya itu? Komunitas puasa KB. KPK. Kalau dari apa singkatannya? KPB. Apa jadi komunitas Puasa BKM? Bagus tidak. Ya, itu perlu Pak. Jadi grup punya grup BKM, ya. Benar apapun kalau kita punya grup Pak, makin kuat. Kalau Bapak puasa sendiri ya, berat. Apa yang membuat Bapak bisa bertahan sebulan berturut-turut tidak puasa? Karena semuanya puasa. Kalau sendiri kan berat. Ya, oke. Kemudian menjaga hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat. Jadi hubungan terutama dengan istri. Itu istri kita ini bukan hanya teman di kasur, bukan hanya teman di sumur, tapi teman di jalan saja. Teman untuk zikir bersama, teman untuk yang mulai, teman baca maslon dari pagi hari, teman untuk jihad, teman untuk amal-amal yang munkar. Ya, seharusnya istri itu adalah teman ibadah, itu yang paling penting. Saya mengingatkan, begitu juga Pak masyarakat, tetangga kita, ajak bikin komunitas. Mungkin ada yang mengatakan, Pak Ustaz, kamu tetangga saya itu susah kalau diajak mereka. Betul Pak, karena memang gitu ya? Apaan? Iya. Bagaimana caranya mengajak keluarga beribadah? Kira-kira ada pengalaman? Siapa? Saya mohon masukan dari sini. Bagaimana caranya mengajak keluarga untuk tetangga RT ya, untuk ngobrol orang kita caranya gimana? Ya kitanya dulu. Ya, satu. Kita terus yang kedua. Itu benar satu. Yang kedua bagaimana? Yang kedua Pak, kita harus silaturahim ke mereka, datang ke rumahnya. Yang ketiga, kita perhatikan apa kebutuhan mereka. Ya, kebutuhan mereka itu apa? Sembako. Terus apa lagi? Sebelum sembako, duit. Ya. Coba kalau Bapak sering ngasih tetangga, ya sering memberikan duit, sembako, itu nanti mereka akan mau diberi Bapak. Itu dilakukan oleh caleg tuh. Biasanya caleg sama calon wali kota. Sama itu kan, sama ini Cina ini. Iya. Siapa kasih Benar. orang kasih. Mereka itu orang-orang yang Islam mengungkapkan dengan cara itu sembako. Oke, jadi terus ajak masyarakat ya. Kemudian benar Pak, ini tangga ini walaupun kelihatan sulit, tapi kalau Bapak sering ngasih sesuatu, mereka dengerin omongan Bapak. Pasti. Makanya kita harus siap mengumpulkan sesuatu. Misalnya gaji Bapak alokasikan berapa persen itu tetangga. Ya. Alokasikan. Mereka Pak tidak perlu berapa besarnya. Yang penting perhatiannya itu. Ya oke, baik. Beristiqomah dalam beribadah dan beramal soleh. Maksudnya ini adalah sebenarnya kata yang tepat ini kalau istiqomah kan baik-baik. Maksudnya adalah terus-menerus tidak berhenti dalam beribadah dan beramal soleh. Walaupun kecil, misalnya Bapak punya kebiasaan sholat duha ya. Itu sebisa mungkin sholat duha dikerjakan. Bapak punya kebiasaan sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa maknanya? Sholat Qobliyah dan Ba'diyah.
Andai kan bapak sholat duhur nggak kejar sholat sunnah duhur, kan kita keluar ke masjid, ketinggalan sholat qobliyahnya, ya, itu bisa dikerjakan sesudah duhur, yaitu mengkobo. Nah, ini ada hal kejadian ya, sering. Kita mau sholat jamaah duhur, waktu sholat sudah mau berdiri, ini orang baru datang, sholat sunnah dulu. Padahal orang banyak udah nunggu. Dia udah melihat tinggal setengah menit lagi sholat, akhirnya menunggu dia. Kita nggak usah sholat, ntar aja. Ini kejadian di Masjid Taufikul Huda, dekat masjid saya. Yang komat yang salah kita. Nah, Yang salah yang komat nungguin. ya, di sini sikap Bapak gimana kalau misalnya waktu sholat tinggal setengah menit lagi, ada satu orang datang sholat sunnah qobliyah. Komat aja, Ustaz. Komat, nah. Komat langsung dia kan berhenti, Ustaz. Jadi berhenti dia. Kalau ngerti. Kalau Dia kan nanti Benar, jadi Ibu nanti. ya. banyak dapat dia malah sholat di dalam aman, gitu. Soalnya berhenti kan. Nah ini dilama-lama, biasa dan enggak ini. Kalau itu pada kita, kan? Wah kalau berarti tinggal setengah menit lagi, nggak usah sholat sunnah. Nanti aja di ngobrol nanti. Ya itu aja. Itu pentingnya ilmu tuh, Ustaz. Perlu betul ilmu di sini. Kaji makanya. Oke. Next. Nah, sekarang rencana pasca Ramadan ya. Ini Pak, tolong dihitung baik-baik ya. Rencana pasca Ramadan. Oke, baik. Pertama membuat komitmen untuk terus beristiqomah itu. Jadi Bapak sekalian, sejak malam ini kita punya niat untuk istiqomah. Ya. Pak, siapa yang tahu apa artinya? Kita ada niat untuk beristiqomah. Coba niat itu apa? Niat itu apa kan? Keinginan. Keinginan itu ada 4 level. Yang pertama, keinginan yang tipis, namanya kontrol. Yang kedua, keinginan yang agak tebal, namanya iroda. Yang ketiga, keinginan yang lebih tebal, namanya azam. Yang keempat, yang sangat kuat, namanya fitrah. Jadi kalau keinginan tipis-tipis saja, belum tentu. Tapi keinginan yang paling kuat adalah misalnya fitrah, sampai sebuah idealisme. Kalau sudah fikrah, keinginan itu akan kuat. Jadi ada 4 tingkat. Yang pertama kontrol, artinya lintasan, iroda, kemauan diri, azam, tekad, fikrah sudah menjadi ideologi. Ya. Jadi kita punya komitmen bahwa saya istiqomah. Malam hari ini, mari kita berniat agar kita menjadi istiqomah. Tidak mudah untuk istiqomah. Orang yang istiqomah, seberapapun godaan jiwa, tidak akan membuat dia oleh, walaupun dia digoda oleh perempuan yang sangat cerita dan punya kesulitan. Dia cantik, masih muda, punya posisi tinggi, kaya. Oh, susah. Walaupun Bapak dirayu oleh orang itu, Bapak akan katakan, maaf ya, saya nggak mau. Digoda lagi, ayo, saya masih lagi butuh nih, nggak mau. Ya udah nggak mungkin juga, Ustaz. Padahal orang udah sepuh, tapi dia udah apa? Gitu. Itu istiqomah. Oke, baik. Kemudian membuat rencana untuk meningkatkan kualitas ibadah. Jadi kita rencanakan apa? Di antaranya dalam fungsi manajemen ada 4 yang paling singkat. Apa? Fungsi manajemen yang paling singkat apa? Perencanaan, Ya, bagus. organisasi, Ada apa? eksploitasi, controlling. Oke, mantap. Dosen ya. Oh, pantas. Itu disebut WAP. Wah, Planning, organizing, ya,
Activating controlling. Ini Pak. Itu luar biasa. Fungsi manajemen yang paling singkat Pak. Ada post decon Pak ya. Nah, jadi fungsi manajemen itu berarti beda-beda tuh. Post decon ada. Ini maksudnya wow. Planning organization. Jadi bagus sekali ya. Mulai sekarang Bapak kalau pengen mencapai tujuan, ya bikinlah wow. Planning organisasi kacau kontrol. Untuk husnul khotimah, wow. Untuk masuk surga gunakan wow. Ya, jadi saya dan bapak-bapak ini pengen ketika meninggal dalam keadaan Husnul khotimah. Misalnya saat kirinya begitu mau meninggal, kita bapak sempat baca kalimat tauhid. Apa bunyinya? La ilaha illallah. Gitu. Ada orang yang meninggal saat sujud, banyak jiwanya banyak. Ada yang ketika baca Quran, ada yang ketika dia mulai sudah tahiyat. Itu husnul khotimah. Itu mesti di planning dari sekarang. Saya dulu waktu kuliah manajemen, saya pelajari ya, manajemen risiko, kemudian manajemen transportasi, manajemen akuntansi, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, itu. Tapi nggak ada manajemen yang diajarkan saat itu dalam siapus itu, manajemen kematian, nggak ada. Manajemen husnul khotimah karena itu mah ada di masjid kan. Nah sekarang kita update planning. Caranya bagaimana agar kita meninggal dalam keadaan baik? Yaitu kita dalam ilmu bisnis Cina, ya ini namanya kali banyak kali sering. Kalau kita pengen laku, jadi walaupun untuknya dikit-dikit, kalau banyak dan sering jadi banyak. Nah begitu juga kalau kita pengen meninggal dalam keadaan sujud, perbanyak sujud, sering-sering sujud. Kalau kita pengen meninggal dalam keadaan baca Quran, banyak baca Quran, sering-sering baca Quran. Kalau kita pengen meninggal dekat ulama, sering-sering dan banyak kita bergaul bersama dengan ulama. Begitulah rumusnya. Jadi intinya apa yang dilakukan Ustaz ya? Apa yang dilakukan ini? Kebiasaan kita. Begitulah Bapak sekalian. Tapi kalau kita kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, ngerinya Pak. Ngerinya pas lagi buruk, malaikat Jibril bisa menyelamat kita. Akhirnya semua itu. Makanya jangan nggak istiqomah. Hari ini baik, siang lagi buruk. Ada orang kayak gitu. STMJ. Apa itu STMJ? Bukan STMJ bukan susu, telur, jauh, jahe mabu. Ini ada STMJ, sholat terus masih jawab. Iya. STMJ itu. Nah, kemudian membuat rencana untuk hubungan dengan keluarga dan masyarakat ditingkatkan. Membuat rencana untuk meningkatkan beramal soleh buat jadi kita nih ada caranya. Misalnya gini, kita dari menjelang tidur, saya kasih tahu ya, apa yang harus kita lakukan kalau mau tidur malam? Coba satu, dua, tiga. Oke, langsung aja ya. Saya ngajak bagus sekali. Kalau mau tidur malam, ini kalau memungkinkan, tapi nggak usah semuanya. Pertama wudhu. Nah, sebelum wudhu sholat minimal 2 rakaat. Sholat hajat. Sholat awal 2 rakaat. Ya, usaha. Kalau mau 4 rakaat, bagus. 6 rakaat juga boleh. Nah, kemudian baru kita ke tempat itu. Enggak ya, tapi kalau udah biasa kan. Kebasin, tertidur. Ya tidur. Tidurnya gimana? Cara berharap kita posisinya sebelah kanan. Ya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali baca. Tapi memang kalau nggak biasa, sholat 2 rakaat hubungan. Tapi kalau udah biasa, malam dia dibuka. Nah kemudian malam bangun jam berapa bangunnya Pak? Tiga ya. Bapak bisa nanti bangun setengah 4 ya. Bangun doa lagi. Alhamdulillah dia ahyana. Ba'da Muhammad dan Alhamdulillah. Itu kapan nanti? Ambil doa dulu, terus sholat 2 rakaat.
sampai witir, kemudian berangkat ke masjid. Jangan lupa bawa uang. Buat apa? Ya, sedekah subuh, doa, sholat. Dan kalau bapak udah selesai sholat subuh, tadi sholat maghrib 2 rakaat itu lebih dari dunia sisi. Sholat subuh. Kalau bapak memungkinkan, zikir sampai stop. Waktu subuh itu 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji terbang. Pulang ke rumah, apa yang di rumah? Apa ya? Berbenah, rapi, bantu istri lah. Kalau lagi kecil, kalau mau kantor. Tidur itu nggak boleh. Tidur pasangan sengaja. Tidur dulu nggak apa-apa kan? Supaya nanti di mau beli kendaraan jangan. Begitulah sekalian. Dan tilawah Quran jangan lupa. Oke, next. Jadi hidup kita begitu baik dengan sekalian. Nah, sampai membuat rencana pasca Ramadan, membuat rencana yang spesifik dan khusus. Nah, ini baru. Jadi masalah rencana kita spesifik. Apa yang arti spesifik? Kan? Tidak terlalu umum. Rencana. Misalnya saya berbuat baik itu terlalu umum. Tapi berbuat baiknya apa? Misalnya berbuat baiknya itu silaturahmi ke orang soleh, ya. Kemudian secara tubuh, kemudian apa namanya yang bagus-bagus. Yang lebih ini. Khusus, ya. Khusus ya. Iya, spesifik khusus, secara khusus. Jangan terukur. Ini banyak orang yang nggak punya seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam hidupnya itu nggak ada kemajuan. Padahal kalau sekalian, ciri-ciri orang beruntung itu kalau hari ini lebih baik dari kemarin dan esok yang berbeda, itu harus spesifik. Jadi kita harus ada ukuran progres kita apa. Nah, yang menjadi ukuran kemajuan itu, Pak, yang pertama iman atau tidak, yang kedua knowledge atau science, yang ketiga skill, keterampilan, yang keempat attitude, akhlak, yang kelima jaringan atau network, yang keenam produktivitas, hasil karya kita. Enam ini harus menjadi ukuran, dan itu harus terjadi ketika rencananya spesifik. Jadi kita mengevaluasi hari ini iman saya naik enggak? Yang kedua knowledge kita, science kita naik enggak? Yang ketiga skill kita, keterampilan kita naik enggak? Yang keempat attitude, akhlak kita tambah bagus atau enggak? Yang keenam jaringan network kita bertambah atau enggak? Yang keenam produktivitas. Itu harus menjadi program. Oke ya. Berikutnya membuat rencana yang realistis dan tercapai. Jadi jangan terlalu Muluk-muluk. Boleh mata cita-cita setinggi langit, tapi ingat ngaca diri. Saya suka ketemu pemuda yang dia benar-benar bagus cita-citanya, tinggi. Loh, ketika dia menentukan target keuangan, ya sekian ini akan kebutuhan bagus. Kemudian saya punya misalnya punya bakat pendidikan setiap provinsi, tapi ngaca dulu. Kita ini seperti apa? Ya, jadi harus realistis. Atau pengen haji dan umroh setiap tahun, harus realistis. Membuat rencana yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Artinya perencanaan ini nggak kaku, artinya bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Ya, jadi bisa berubah. Coba bapak-bapak bisa memberikan contoh apa yang bisa kita punya niat dan ternyata ketika dijalankan harus berubah. Contohnya apa? Coba bapak bisa membuat ilustrasi kan? Kita udah punya niat, tapi karena situasi akhirnya nggak jadi apa kita? Pengalaman bapak, saya pengalaman dalam hal ketika lockdown atau social distance ketika ada apa tuh COVID ya. Covid. Saya udah punya rencana dengan organisasi. Begitu hari ini sudah mengadakan rakernas. Besoknya lockdown. Gak ada lockdown.
ya jalan. Harus diputus lah. Itu udah apa namanya? Udah bencana alam. Ya. Oke baik. Kemudian membuat rencana yang memiliki deadline dan target. Ada namanya time bound. Bapak misalnya apa rencana? Ya, coba Bapak punya rencana apa nih? Saya pengen tahu. Untuk tahun ini rencana Bapak apa? Kemajuan Bapak dulu. Untuk tahun ini apa targetnya? Setahun ke depan. Bapak pengen apa? Yang selama ini Kalah ini. Saya pengennya bisa haji tak? haji. Emang belum haji? Belum. Oh, mudah-mudahan. Daftarnya 20 tahun. Iya, memang lama. Nah, jadi apa target? Bapak pengen haji berapa tahun? Ke Ya, depan? 5 tahun aja usah lama. Bapak punya rencana apa untuk yang belum dilakukan, yang belum dimiliki? Aku, Karena ya itu seperti materi istiqomah aja. oh pensi pemain. Berapa lama? Lamanya sih. Nggak mulai kapan? Besok. Kalau Bapak, apa keinginan Bapak ini? Sama seperti dengan apa yang diajarkan sama Allah. Setelah ke dunianya apa gitu? Yang itu kan tentang agama, tentang dunia yang Bapak pengen pilih ya. Ingin capai ya Pak. Mobil baru. Apa? Bapak ada yang mobil baru. Bisa cukup lah. Cukup satu, nggak kembali mobil ya. Nggak apa-apa, mobil baru itu dakwah untuk ngaji. Boleh. Pertanyaan saya ke Bapak, Pak boleh nggak kita ngomong kepada Allah begini? Ya Allah, saya mohon kepadamu agar mobil saya ganti yang lebih baru. Boleh. Selama itu untuk ibadah, selama itu untuk kepentingan haji, boleh. Sekarang saya nanya Pak, ya Allah, mudah-mudahan rumah saya makin luas halamannya, Untuk tempatnya makin nyaman, boleh nggak? Asal untuk ngaji. haji itu tahu. Dan itu terjadi pada saya. Alhamdulillah, jalan. Jadi saya, ayo Pak, selama Ramadan banyak tetangga-tetangga benar dikumpul. Ya, sampai terakhir malam ini, hari ini yang mimpin adalah istri saya karena banyak kami bingung. Bapak-bapaknya ada banyak kasus, jadi krisis bapak-bapak. Kenapa dikatakan krisis? Pertama, bapak-bapaknya udah sepuh-sepuh, banyak kan sakit-sakit kepala. Yang kedua, itu dia udah ngepen keluar. Jadi saya di komplek, keluar, pakai motor. Tapi nanti akan saya ikutin, saya nggak punya cara. Ini semua mana-mana. Jadi kalau saya pergi, istri saya mimpin. Jadi boleh kita minta asal untuk ibadah, ya, boleh. Jangan untuk dunia saja. Oke. Ya, jadi ada target Pak ya. Jadi Bapak nggak ada salahnya punya rumah baru, punya mobil baru, istri baru boleh. Boleh. Untuk dakwah juga. Untuk dakwah. Jadi selama istri baru untuk dakwah. Oke, karena untuk dakwah ya. Oke, next. Pentingnya evaluasi diri. Nah, evaluasi diri sangat penting dalam menjaga istiqomah meningkatkan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa pada Allah. Allah menjadikan mereka lupa. Jadi ini sekali. Rajin-rajin evaluasi. Ini banyak orang yang kalau mengasal hanya di akhir tahun, awal tahun kan. Begitu pergantian bulan Desember tanggal 31 mulai mikir evaluasi. Begitu dulu Hijjah masuk satu Muharram evaluasi puasa. Tapi ingat, evaluasi semakin sering makin baik. Ada yang namanya evaluasi itu evaluasi tahunan, bulanan, pekanan, harian, dan ada yang dijuluki yaitu jam per jam evaluasi. Tadi sudah betul. Semakin kita sering evaluasi, nasib kita makin baik. Apakah itu bisnisnya? Apalagi ada sampai Umar mengatakan hasil waktu satu. Darah kalian evaluasi diri kalian.
Ya. Sebelum kalian dievaluasi karena kita nanti dievaluasi ya. Udah jam 29, 21, 58. Saya dikasih tahu sampai jam 10 ya. Biar seru. Mas, Ya, ini saya jam 10. Saya biar Bapak nanti beribadah. Saya juga nanti mimpin sana. Ya. Nah, saya di sana etika di dua tempat, satu di tempat saya di ibu, kemudian langsung masjid. Nah, baru sekalian, ya sering-sering evaluasi. Jadi kita ini usahakan setiap dalam materi itu langsung pengen dicanangkan. Jangan kita kalau belajar cuma sekedar tahu, tapi bagaimana kita mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Di samping kita harus punya kumpulan, harus ada komunitas. Kalau Bapak pengen rajin baca Quran, masuk apa dulu? One day, one juice. Atau nggak usah obes ini bersama kita aja. Kalau Bapak ingin rajin berpuasa, harus punya komunitas puasa. Ada komunitas. Itu ada komunitas goes, ada goes. Ada. Ada yang touring. Ada. Dia kalau tempat touring, masjid, kalau masjid. Contoh masjid bisa lihat pakai apa? Nah, oke, next. Cara melakukan evaluasi ini membuat refleksi diri secara teratur, membuat daftar kelebihan dan kekurangan. Maksudnya ini. Jadi kita harus selalu mengatakan kalau kelebihan saya ini apa? Misalnya kelebihan saya adalah sholat pada waktu misalnya. Kelebihan saya adalah saya merasa saya sopan pada orang. Ya, kelebihan saya sering memakai banyak pikir longgar. Terus kekurangannya tulis saja. Misalnya kekurangan saya kafir, berarti seperti banyak orang yang lain sholat saya kulit banyak. Kok bisa? Bisa. Karena kalau sholat tidak melihatkan. Tapi kalau sedekah, dia berpikir saya jadi miskin. Ada yang bilang katanya harus susah-susah. Masya Allah. Masa dia udah pernah nyari datang ke sini? Ingat Pak, kita semakin banyak memberi. Ini surat Allah makin banyak memberi, nggak benar? Semakin kita banyak sedekah, makin mudah rezekinya. Itu dia. Bapak kalau ingin Allah memberikan kejutan ke Bapak, kita sering memberikan kejutan ke orang. Ya, Bapak cari kejutan. Untuk memberi kejutan ke orang, bukan memberikan dia ngagetin. Wih, kaget. Apa sampai gini? Wih. Saya kagetkan. Bukan itu kejutan. Ya, kejutan ini ada tukang parkir yang biasanya ngasih 2.000, 5.000, ambil 5.000. Tukang parkir, 50.000. Kejutan. Jadi Bapak kalau beli kejutan, jangan bentak, wih, bukan begitu. Tapi ngasih uang 50.000. Ada pedagang, Mbak, ini harganya berapa? Harganya 5.000 Mas. Ya, coba. Itu kasih Mas 1.000. Jadi kembali dia nggak usah Mbak, seperti kejutan. Ini masih kejutan. Nanti Allah akan bikin kejutan lagi. Semakin kita bikin kejutan orang, ya, Allah akan kasih kejutan. Oke. Ya, membuat daftar kelebihan, membuat rencana untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, memberi komitmen untuk terus berisiko. Tidak komitmen. Oke, saja. Pentingnya dukungan lingkungan. Ya, ini penting banget. Ya. Dukungan lingkungan sangat penting dalam menjaga istiqomah dan meningkatkan kualitas ibadah. Hadisnya, orang yang paling berat timbangannya dari kiamat adalah orang yang memiliki istiqomah dalam beribadah dan dukungan lingkungan. Ya. Di sini ini kesimpulan aja. Jadi ini bukan terkasih kayak gitu dari Bukhari, ini kesimpulannya aja. Dan hadisnya bukan Bukhari dari yang lain. Oke, next. Thank you. Selesai. Terima kasih udah. Ya, bapak sekalian, mari juga. Ya. Dalam surat, tolong terakhir buka surat Az-Zukhruf 4:3-7. 4:3 ini sudah tutup. 4:3-7. Jangan ini. Surat 4:3 yang yang sudah ketemu boleh dibaca terjemahnya. Teman-teman karib pada hari itu sedang bermusuhan satu sama lain.
kecuali mereka yang bertakwa. Baik, masuk ya. Makna dari ayat ini, Pak, mohon diteruskan. Kalau Bapak cari teman karib, teman akrab yang bahasa asingnya misalnya Saul atau Saul, Matt, ya, atau best friend. bestie. Sekarang ya istilah bestie, best friend. Harus hati-hati. Jangan karena keduniaan. Ya. Kenapa? Sebab kalau Bapak jadi best friend, soulmate, yang karena partai, yang karena sekedar ekonomi, pasti tidak akan nanti rugi. Kenapa? Karena akan saling puja, saling musuhin. Tapi Bapak-bapak kalau cari soulmate, cari orang mati, orang risiko lain. Karena di akhir nanti justru saling membantu. Saya bestie, soulmate, mereka akan saling bermusuhan cari orang takwa. Kalau orang takwa, nanti saling menyelamatkan. Ini bisa bapak-bapak, yang satu masuk surga, satu belum kelihatan. Wah, dicari cari. Ternyata setelah dicari bertahun-tahun gak ada informasi bahwa sahabatnya ini masih di neraka. Masih di neraka, masih muter-muter, masih disiksa. Dia udah minumnya air jahe, kopi, susu di surga. Buah-buahan, lihat tandanya. Minumnya hamiman babosatu. Hamiman itu air yang masih mendidih, bosatu air hangat. Tapi udah sedih, panas. Dia mah di surga makannya buah apel, anggur, dia minumnya buah zakum. Zakum itu buah yang tampilannya bentuknya mirip setan. Udah setan bentuk parang. Udah gitu kok gatel dan panas kalau dimakan meledak. Jadi penduduk neraka itu makan itu juga. Dia minta air segelas saja, segini, nggak dikasih. Jadi di neraka nggak ada yang air kayak gini, nggak ada benar. Makanannya jamu. Dia berduri kayak setan. Kalau dimakan gatal, tapi dimakan. Karena nggak dimakan lagi. Wujud mah ada sebenarnya. Minumannya dua. Apa itu? Cuma dua. Hamiman, dia itu air yang panas yang luar biasa, mendidih diminum. Dan kalau nggak itu alternatif kedua opsinya. Apa itu? Gosal, nanah yang bertambah, baru yang busuk. Coba saya pengen tahu Bapak jujur, ya jujur. Apa adanya? Apa yang ada di hati Bapak? Tolong ungkapkan. Kalau Bapak suruh minum, pilihan yang pertama cuma air yang lebih panas, yang kedua jangan serta pilih yang mana? Coba jujur, pilih yang mana? Enggak mau juga. Enggak mau. Oleh karena itu, mari kita rebut surga dengan doa Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa a'udzu kami yang di sini. Mohon pada musuh surga, lindung surga, dan kami berlindung dari kebencian kamu. Mudah-mudahan yang di sini masuk surga semuanya. Ini saja dan bisa disampaikan. Terus kalian, mari kita terus saling berkomunikasi, saling mencari nanti di akhirat. Kalau misalnya saya yang mengajar, Bapak di luar saya, begitu juga sebaliknya. Ya kita saling mencari. Karena kita masuk surga saling mengingatkan. Sekian pemahamannya, maaf. Aku ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.